Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba al-huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. ثم أحييكم بتحية الإسلامية تحية طيبات مباركة تحية من عند الله تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirat al-afadhil, para alim, para ulama, para asatidz, para ustadzat, guru-guru umat, wabil khusus DKM Masjid Baitur Rahman Wisma Jaya Bekasi. Hadirat mukarramin, para pemimpin masyarakat dari berbagai tingkatan, Presiden Republik Indonesia atau yang mewakili bisa kepala daerah tingkat 7 atau tingkat 8 alias ketua RW dan ketua RT, dan hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas lipat karunia-Nya. Pada siang yang cerah ini Allah menghimpun kita di dalam rumahnya yang sejuk. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan hidup kita semua semoga termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyahumur rahmah wa hafathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim wa sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat, diturunkan sakinah ke dalam hati mereka, dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata dakwah, da'a yad'u da'watan, adalah sebuah kata yang keramat di dalam agama kita, kata yang begitu agung dan begitu mulia. Karena dakwah ini di antara keutamaannya, yang pertama bahwa dia dakwah adalah muhimmatur rasul, urgensi diutusnya para Rasulullah. Tugas utama para rasul di dalam risalah mereka adalah berdakwah. Dalam mana dakwah itu dakwatan, mengundang, mengajak, menghimbau, menarik, membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yusuf ayat yang ke-108 memungkasi kisah perjalanan Yusuf alaihi salam yang begitu berliku-liku. Allah berfirman kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para rasul sebelum beliau. Jalan itu adalah ad'u ilallah, aku menyeru, mengajak, menarik, membawa,
mengundang manusia menuju Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata. Aku wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti aku berada di jalan ini. Subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa berdakwah, dia sedang meniti jalan yang dulu ditempuh oleh para rasul, makhluk-makhluk yang paling mulia di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mensyarah hadis nahnul akhirun as-sabiqun, kita adalah kaum yang paling belakangan tapi paling duluan. Apa maksud hadis itu? Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, nahnul akhirun as-sabiqun, kita adalah kaum yang paling belakangan tapi paling duluan. Paling belakangan ditampilkan di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi paling duluan diizinkan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada umat lain sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan untuk memasuki surganya sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surga itu. Limada? Kenapa? Apa alasannya? Kata Imam An-Nawawi, karena umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakai selendang yang dahulu hanya dipakai oleh para nabi dan rasul. Antum kalau periksa sejarah dakwah, kisah para nabi dan rasul, maka akan antum temukan dahulu yang mendapat kewajiban dakwah, yang bertugas untuk berdakwah hanyalah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Di dalam kaum Nuh, antum tidak akan menemukan apakah besannya Nabi Nuh ikut berdakwah atau tidak. Apakah kemudian penantunya Nabi Nuh ikut berdakwah atau tidak. Apakah kemudian iparnya Nabi Nuh ikut berdakwah atau tidak. Tidak ada ceritanya. Demikian pula pada Hud, Saleh, Syu'aib, Musa, Harun, dan seterusnya. Tugas dakwah itu melekat pada kedudukan mereka sebagai nabi dan rasul. Tetapi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kehormatan oleh Allah untuk memakai selendangnya para nabi dan para rasul, yakni dengan memerintahkan mereka untuk menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Adalah kalian sebaik-baik umat. Disebabkan apa? Karena berdakwah. Karena kalian memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa umat Muhammad SAW ini istimewa? Salah satu keutamaan mereka adalah karena keutamaan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai prajurit-prajuritnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai dai-dainya yang dahulu hanya disandang oleh para nabi dan rasul. Demikian pula bahkan kalau pada umat-umat sebelumnya, maka yang namanya kaum yang durhaka kepada Allah, kaum yang mendustakan para rasul, itu binasa dengan dikirimnya tentara Allah berupa kekuatan Allah. Pada umat Nabi Nuh, banjir. Pada umat Nabi Hud, angin yang bertiup selama 7 malam 8 hari tanpa putus-putus. Pada kaum Nabi Saleh, suara guntur yang menggelegar. Pada kaumnya Lut alaihissalam, tanah yang terbalik dan batu-batu berapi yang turun seperti hujan. Pada kaumnya Syu'aib, semacam gempa. Pada Fir'aun, tenggelam di lautan atau dibenamkan ke dalam tanah seperti korun. Begitu seterusnya. Allah mengutus tentaranya
dari kalangan alam untuk kemudian menghancurkan kaum-kaum yang durhaka kepada Allah, mendustakan risalah. Tapi pada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qatiluhum yu'aqibuhumullahu bi'aydikum. Qatiluhum, perangilah mereka wahai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'aqibuhumullahu bi'aydikum, karena bahkan Allah hendak menyiksa mereka, memberikan azab kepada mereka bi'aydikum, dengan tangan-tangan kalian. Jadi bahkan pada umat Muhammad ini diberikan kehormatan oleh Allah untuk memberikan satu rasa sakit, memberikan satu keadaan yang pedih, yang menyusahkan kepada kaum yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, supaya mereka mau kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas dakwah sampai tugas menghukum itu diserahkan kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena inilah jalan para rasul, maka barang siapa menempuh jalan ini, dia sedang berada di jalur tempuhan tercepat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga keridhaan yang diterima oleh para rasul alaihi wassalam. Sehingga kita yang mau berdakwah, maka dia sedang berada di jalur keutamaan yang besar, meskipun juga tantangan dan ujian yang besar. Qul hadhihi sabili, katakan inilah jalanku, dan jalan itu turut toleh panjang tempuhannya. Tidak ada dakwah yang pendek, yang sekali jadi, yang hari ini berdakwah besok semuanya beriman. Tidak ada yang instan di dalam dakwah. Bayangkan seorang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-11 kenabian, tahun ke-11 dia berdakwah, dan tahun ke-11 itu rasanya mentok, dan tahun ke-11 itu rasanya tidak ada lagi penduduk Mekah yang bisa diharapkan untuk masuk Islam, dan tahun ke-11 itu rasa-rasanya tidak ada ini orang Quraisy yang bisa diharapkan untuk menjadi mukmin. Dan tahun ke-11 itu penyiksaan, penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada kaum muslimin telah mencapai puncak. Dan tahun ke-11 itu adalah tahun ketiga dari pemboikotan yang dirasakan Rasulullah kaum muslimin juga mengirim dan Abu Syekh Abi Thalib, di mana orang Makkah menggantungkan piagam pemboikotan di dinding Ka'bah berbunyi tidak akan membeli, tidak akan menjual, tidak akan meminjam, tidak akan mengambil atau memberi pinjaman, tidak akan mutangi, dan tidak akan mengambil utang, tidak akan menikahi, dan tidak akan menikahkan. Dan karena boikot ini, Rasulullah dan para sahabat terpaksa mengungsi ke Syekh Abi Thalib, sebuah celah pegunungan yang mana pada siang hari pemandangan begitu menyedihkan, kelaparan di mana-mana, dan di malam hari anak-anak kecil menangis. Tahun ke-11, tahun yang begitu berat, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib meninggal dunia. Istri Nabi, penyangga paling kokoh bagi dakwah beliau, Khadijah radhiyallahu anha, wafat. Tahun di mana beliau sallallahu alaihi wasallam diusir keluar dari Taif setelah 3 hari dakwah yang melelahkan, dilempari batu, dikejar-kejar, diteriaki gila. Tahun yang sangat berat dan tahun yang terasa mentok. Allah menggambarkan perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kata-kata fala'alaka bakhun nafsaka ala athari illam yu'minu bihadzal hadits asafa. Sampai-sampai kamu wahai Muhammad nyaris bunuh diri karena apa yang mereka katakan, dan kamu sedih melihat mereka tidak mau menyambut hidayah. Fala'allaka bakhun nafsaka alla yakunu mu'minin. Bahkan barangkali engkau hendak bunuh diri wahai Muhammad karena mereka yang kau serukan dakwah kepada mereka
tidak memberi. Berat. Tahun ke-11 yang luar biasa. Tapi di tahun ke-11 itu, di tahun yang terasa berat, yang telah terasa begitu panjang dan melelahkan itu, Allah menurunkan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu surah berisi curahan hati seorang Rasul sebelum beliau. Surah itu tentang Nuh alaihi salam yang berkata kepada Rabbnya azza wa jalla, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Duhai Rabbku, sesungguhnya aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam dengan segala cara dan metode, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, pribadi-pribadi maupun kumpulan, semuanya kulakukan. Selama berapa lama? Nuh alaihissalam berusia 950 tahun. Dalam satu riwayat disebutkan beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 450 dan mengakhiri tugasnya di usia 950. Total 500 tahun berdakwah. Bayangkan Anda bertugas 11 tahun, 11 tahun rasanya mentok, lalu bos Anda menceritakan tentang seorang yang bertugas selama 500 tahun dan tidak menyerah. Apa yang dirasakan Muhammad SAW dalam turun tarik dalam jalan dakwah yang begitu panjang, ketika 11 tahun dia rasakan begitu berat, lalu Allah menceritakan tentang seorang yang berdakwah 500 tahun. Bayangkan perasaan Muhammad SAW tetap berkarya. Turun tarik panjang jalan. Dan kalau kita meneliti ke negeri kita, panjang jalan itu ditempuh luar biasa. Sampai bagaimana sebuah jazirah, beragam suku, beragam bahasa, beragam bangsa, 17.000 pulau. Bagaimana mereka semua sepakat menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Muhammad SAW sebagai nabinya, dan Al-Quran Al-Karim sebagai kitab suci. Bagaimana bisa? Bagaimana di abad pertama pedagang-pedagang yang begitu jujur dan akhlaknya mulia memikat hati seorang raja, namanya Maharaja Sri Indrawarman dari Sriwijaya, sampai raja ini menulis surat untuk Umar bin Abdul Aziz. Dari Maharaja Diraja yang keturunan Seribu Raja, yang permaisurinya juga keturunan Seribu Raja, yang wilayah kekuasaannya membentang di 1000 pulau, yang di setiap pulaunya ada 1000 gunung, yang di setiap gunungnya dialiri 1000 sungai, yang di kandangnya ada 1000 gajah, yang armada perangnya terdiri atas 1000 kapal, yang aroma harum dari dahar dan cendana di istananya tercium sampai jarak ribuan mil. Untuk Raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa kecuali satu Tuhan saja, aku kirimkan kepadamu beberapa hadiah sederhana. Semoga menjadi tanda persahabatan di antara kita. Maka kirimkanlah untukmu seorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadamu. Apakah kemudian dengan masuk Islam yang Indrawarman selesai dakwah di Nusantara? Tidak. 200 tahun kemudian gelombang kedua dakwah dengan datangnya para sadar, para habaib dari Hadramaut. Mereka berpenampilan menarik, keturunan dari Ahmad bin Isa al-Muhajir rahimahullah ta'ala, dari Famba Alam datang ke Nusantara. Maka mereka dijadikan menantu oleh para raja Nusantara. Gelombang kedua dakwah apakah selesai? Belum. 300 tahun kemudian para panglima yang bekerja keras untuk menghadang pengaruh perang salib dan menghadang laju pasukan Mongol berjaya menguasai Samudra Ilahi. Mana itu Samudra Ilahi? Dulu Samudra Hindia atau Samudra Indonesia itu sebutannya Samudra Ilahi. Itu sebutan yang lebih pas, yang punya Allah. Kalau sekarang klaim-klaiman Samudra Ilahi yang begitu luas.
Para panglimanya mendirikan pangkalan-pangkalan angkatan laut di pantai-pantai yang mereka kuasai. Dan salah satu pantai yang paling kuat pangkalan mereka bernama pantai yang bernama Samudra Pasai, yang ditulis 100 tahun kemudian oleh Ibnu Battuta sebagai Sumatera. Tulisnya Samudra ditulis pakai kok, Sumatera. Nah, kemudian melahirkan nama Sumatera yang kita kenal sekarang. Itu dari Samudra ditulis Sumatera lalu menjadi Sumatera. Di situ bertahta raja yang berasal dari golongan para panglima. Gelarnya sama dengan gelar Sultan-Sultan Ayyubiyah dan Mamlukiyah. As-Sultan Malik As-Salih, As-Sultan Malik Al-Zahir, dan keturunan Daulah Salihiyah di ujung utara Sumatera. Gelombang ketiga. Yang menarik, gelombang keempat, seorang dari Azerbaijan menempuh pendidikannya di Mesir dan dengan tekad baja menumpang kapal-kapal yang bergerak ke timur ke arah Nusantara, bermukim di Pasai selama beberapa waktu, terus ke timur lewat Banten, kemudian Tuban, lalu mendarat di Gresik. Sampai di Gresik dia mendapati sebuah negeri yang porak-poranda oleh perang saudara namanya Majapahit. Karena perang yang disebut sebagai perang Maharapura, perang saudara yang tidak habis-habis. Krisis pangan melanda karena penduduk lari ke pegunungan ketakutan, sawah-sawah terbengkalai. Maka yang pertama dia bangun di Gresik bukan pesantren, tetapi bendungan, lalu dia cetak sawah sedikit demi sedikit. Maulana Malik Ibrahim namanya, dan dia undang penduduk sekitar untuk kemudian menanam padi bersamanya sambil menggumulkan nasyid-nasyid. Lalu kemudian dia ajari mereka salat yang benar, dia ajari mereka iman yang benar, dan seluruh ajarannya ada notulensinya. Notulensi ajaran-ajaran Maulana Malik Ibrahim ini disebut Opera Ferrara, masih tersimpan di Museum Ferrara di Italia. Gelombang berikutnya datang seorang ulama dari Cempa. Konon ini adalah kerajaan Jempa di Aceh atau Campa di Kamboja. Para ahli sejarah masih bersilang pendapat. Tapi dia datang sampai di Majapahit. Raja mengangkatnya sebagai Mahaguru Tata Negara PPKN. Mahaguru Tata Negara ini diberikan tempat di Ampel Denta, di kota yang disebut Surabaya sekarang. Maka dia mengajar pangeran-pangeran Majapahit. Dia mengajar putra-putri bangsawan tentang tata negara. Perlahan-lahan sampai mereka melihat Sang Maulana Ahmad Rahmatullah namanya menghadap ke barat, berdiri, lalu jengking, lalu nyungsep. Oh, itu namanya ruku dan itu namanya sujud. Dan itu yang diajarkan. Lalu datang seorang dari Berber di sub-Sahara Afrika, lewat Maroko, bergerak ke timur, kulitnya kehitaman, orangnya tinggi besar. Orang Jawa mengenal dia Ki Ageng Gribek karena nama aslinya Maulana Muhammad Al-Maghribi. Maghribi jadi Gribek. Yang pelan-pelan kemudian dia menjadi perukiahnya tanah Jawa. Dukun-dukun dikalahkan, tukang santet ditaklukkan, dewa-dewa Jawa kemudian digambarkan kalah oleh dia. Datang seorang berkebangsaan Palestina, namanya Maulana Usman Haji, bersama anaknya yang masih kecil, namanya Said Ja'far Sadiq. Maulana Usman Haji tiba kemudian direkomendasikan oleh Maulana Ahmad Rahmatullah untuk menjadi military trainer, pelatih tentara. Jadi sejak dulu yang pintar perang ternyata orang Palestina. Maulana Usman Haji mengajar tentara Majapahit dan hasilnya bisa dilihat dalam sebuah catatan naskah di Karangasem, Bali.
tentang kerajaan Gilgil, sejarah dalam Waturinggo dari dinasti Kresna Pakisan. Di situ dituliskan ketika Raja Kresna Pakisan menghadap ke Majapahit Seba, maka pulangnya dia dihadiri 60 pasukan terbaiknya Majapahit. 60 pasukan ini adalah didikannya Sunan Gunung alias Maulana Usman Haji, dan 60 ini semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. Bayangkan, putranya Maulana Usman Haji diperintahkan berdakwah di pantai utara. Dia buka sebuah kota karena rindu pada negerinya. Dia namai masjid yang dibangunnya dengan nama masjid di tanah kelahirannya, Masjid Al-Aqsa. Dan kota yang didirikan dinamai dengan nama kota kelahirannya, Al-Quds, karena orang Jawa ingin menggampangkan maka disebut Kudus. Dengan begitu luar biasa pula Aliuddin dan Taqiyuddin bergerak di pelabuhan-pelabuhan, menumpang kapal ke sana kemari, mendakwahkan diri Islam. Dengan luar biasa pula generasi berikutnya menciptakan film animasi pertama di dunia, namanya Wayang Kulit. Cerita Mahabharata dan Ramayana yang begitu akrab semula bercorak sangat Hindu-Buddha dalam bentuk wayang beber, dilukis naturalis seperti gambar manusia. Dia ubah menjadi lukisan gambar karakter. Maka gambar wayang itu bukan gambar makhluk hidup, karena dia gambar karakter. Tidak ada manusia yang seperti wayang. Itulah kenapa ksatria matanya sipit, karena ksatria itu ghadul basar. Para raksasanya bermata bulat melulu karena mereka jelalatan. Mulutnya kesatria itu tipis dan kecil karena mereka hifdzul lisan. Mulutnya para penjahatnya besar menganga karena mereka terocoh, kata orang Jawa. Ucapannya tidak dijaga. Perutnya para kesatria pasti kecil karena mereka zuhud, tidak tamak, banyak puasa. Sementara perutnya para raksasa pasti besar, bulat karena mereka tamak dan sama. Semuanya gambar karakter, bukan gambar sosok. Lalu bisa dipentaskan dengan lakon yang tidak terbatas, ditambahkan figur-figur baru yang tadi kulitnya hitam, badannya besar, namanya Semar, mengalahkan semua dewa-dewa karena dia adalah tukang rukyahnya tanah Jawa. Maulana Maghribi. Kemudian kalau orang mau menonton tidak perlu bayar, cukup mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raksana ingsun wonten pangeran ingkang wajib dan sembah kejawinan Allah, som Nabi Muhammad menika utusan Gusti Allah. Lalu ketika dijelaskan di dalam pentasnya, baru para penonton sadar, lah kita sudah pindah agama. Sebakan fisabilillah, turun panjang dakwah itu. Di Tuban, seorang ulama memimpin majelis para ulama membahas persoalan-persoalan keagamaan. Notulensi pembahasan mereka ditemukan di Belanda, namanya Handbook van Bonak. Karena dulu Pardes de Houtman ketika mendarat di Tuban merampasnya. Lalu Handbook van Bonak itu ternyata ada 2 naskah. Naskah pertama berisi notulensi ajaran-ajaran yang disampaikan. Naskah kedua berisi bahtul masail tentang aliran-aliran kehidupan. Sampai sekarang ada. Dan itulah rahmat Allah yang luar biasa besar, yang berkah bagi negeri kita. Karena dengan kedatangan mereka itu, kita bukan 350 tahun dijajah. Kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Kalau kita 350 tahun dijajah, mungkin nasib kita seperti natif Amerikan, bangsa asli Amerika. Dulu menurut estimasi sejarawan jumlahnya antara 50 sampai 120 juta orang. Sekarang tidak tersisa. Mungkin nasib kita kalau kita tidak berjihad melawan penjajahan adalah seperti natif Australia, aborigin itu sebelum kedatangan James Cook.
Admiral Friedrich dan lain sebagainya, jumlahnya 8 sampai 20 juta orang. Sekarang tersisa 40.000 orang itu pun dikonservasi kayak suara warga sana. Coba bayangkan, berkah yang luar biasa dakwah itu menjadikan kita bangsa yang tangguh, yang luar biasa, yang sangat istimewa. Ada banyak bangsa yang bangga dijajah terpecah-pecah menjadi banyak negara, padahal bahasanya sama, padahal rasnya sama, warna kulitnya sama, tapi mereka terpecah-pecah menjadi banyak bangsa. Ini bukan dalam rangka merendahkan satu sama lain, tapi coba perhatikan. Anda tahu kenapa negara-negara Arab itu batasnya garis-garis lurus? Karena yang bagi penjajah, baginya di peta. Kamu tarik garis ke sini, kamu ke sana ya. Maka dari barat, Maroko, Tunisia, Aljazair, Libya, Mesir, Suriah, Palestina, Yordania, Irak, ke bawah Saudi Arabia, Yaman, Oman, Emirat, Qatar, itu semua batasnya garis lurus. Karena apa? Karena dibaginya di peta. Ketika Inggris dan Prancis memenangkan Perang Dunia Pertama, bekas-bekas wilayah Daulah Turki Utsmaniyah mereka bagi-bagi di antara mereka. Tapi perhatikan Nusantara, berapa puluh kesultanan, berapa banyak raja dan penguasa wilayah, kepala suku dengan ridha dan taat mengatakan kita Indonesia. Kita sehabis dijajah malah lebih besar daripada sebelum dijajah. Kita sehabis dijajah lebih bersatu daripada sebelum dijajah. Itu pasti bukan berkah penjajahan, tapi berkah jihad melawan penjajahan. Turun torek, panjang jalan. Sekarang ini saatnya kita pay it forward, kata orang Inggris. Bayarnya ke depan, jangan bayar ke masa lalu. Kita nggak bisa membayar jasa para dai luar biasa itu, tapi kita bisa menyiapkan anak-anak kita untuk berdakwah ke seluruh penjuru dunia. Nah, Indonesia jatahnya apa? Jatahmu seluruh dunia yang baik. Itu loh, nah, di utara ada 150 juta orang, mereka disiplin waktu meskipun belum baca wal asr. Mereka orangnya bertanggung jawab meskipun tidak yakin ada akhirat. Mereka orangnya mau antri dan tidak ingin merugikan orang lain meskipun mereka tidak tahu bahwa akan ada hisab. Mereka belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah. Tugas sempurna. Ke sebelah baratnya di kita 2 miliar manusia. Belum kenal Allah, belum kenal Rasulullah SAW. Datang ke sini bebas bisa. Jadi tenaga kerja, kuli-kuli angkut gajinya berlipat-lipat daripada orang Nusantara sendiri. Nah, balas dengan dakwah ke negeri mereka. Siap. Ke barat, di Eropa, betapa banyak keturunan imigran dari saudara-saudara kita di Timur Tengah mengalir mengikuti kemana sumber daya pernah dibawa. Selama 400 tahun bangsa Eropa menjajah dan sumber daya topang kehidupan diangkuti ke Eropa. Kekayaan dialirkan ke Eropa. Kalau sekarang pengungsi mengalir ke Eropa, itu hanya konsekuensi logis. Karena dulu kekayaannya yang dialirkan ke sana, daya topang kehidupannya dialirkan ke sana. Tapi bagaimana dengan mereka? Apakah mereka terdakwai? Padahal alami, Bapak Ibu hormati Allah, 30 tahun dari sekarang orang Perancis itu akan lebih banyak yang kaya Karim Benzema dibandingkan Emmanuel Macron. 30 tahun dari sekarang orang Jerman itu akan lebih banyak yang kaya
Mesut Ozil bukan kayak Angela Merkel. 30 tahun dari sekarang di Inggris, di UK, yang bahasa Inggrisnya British English, yang ngomongnya gitu, akan segera menyusut. Dan yang banyak adalah orang yang bahasa Inggrisnya, hey brother, I want to tell you something, and this is very important. You can see chapter 25. Kalau wali kota London saja namanya sudah Sadiq Khan, dan bahkan digelari Londonistan. Hanya soal waktu. Tapi apakah ada yang memperhatikan dakwah? Waktu yang lalu saya berbincang dengan teman-teman kibar keluarga Muslim Indonesia Britania Raya. Penjara anak London itu 60% isinya keturunan teman-teman IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Artinya tantangan dakwahnya luar biasa. Apakah kita mengambil itu? Pantai barat Amerika, Anda tahu properti-properti di San Francisco, di Los Angeles. Siapa sekarang yang punya? Oh, bahasa Inggrisnya asik Pak. Bukan yang American English yang kita diajari di SMP SMA, bukan, tapi bahasa Inggrisnya. Oh my sister, your way is very nice, but the price might be kaya. Kak, the price turun panjang jalan, persiapkan generasi kita untuk jalan yang panjang. Mungkin lacur rijal karena panjang jalannya, ya memang yang namanya dakwah itu sedikit yang mau menempuh. Karena sedikit, ayo kita bersama-sama, maka temanya bersama meraih berkah di jalan dakwah. Karena ini berkahnya gede banget, tapi yang mau ngambil sedikit Pak, berarti jatahnya banyak. Coba hitung di kampung Anda, siapa yang peduli dengan dakwah? Berapa banyak orang? Sedikit, kita rijal. Maka dulu ada orang di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, dari mana kamu tahu kita ini sebaik-baik umat? Kata orang ini dari ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kata Umar, kamu tidak perhatikan ayat itu. Itu fi'ilnya fi'il madhi. Kuntum khairu ummatin. Berarti kalau fi'il madhi kata kerja lampau adalah hal yang dulunya sebaik-baik umat. Kalau kita ini sebaik-baik umat tanpa syarat, pasti Allah mengatakan antum khairu ummatin. Kalianlah sebaik-baik umat. Tapi Allah tidak mengatakan antum. Allah mengatakan kuntum. Apa artinya kuntum? Yang sebaik-baik umat itu Rasulullah dan para sahabatnya di masa lalu. Nah sekarang apakah kita termasuk sebagai umat atau tidak? Tergantung memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat maka masuk. Syaratnya ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik. Memerintahkan itu pakai apa? Pakai otoritas. Jadi kita harus mengisi otoritas yang ada supaya bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena kalau saya bilang teriak-teriak, nggak bisa. Itu nggak bisa ta'muruna. Itu namanya tad'una, cuma menghimbau. Tapi kalau ta'muruna teken SK, Alexis tutup. Mohon maaf kalau ada pelanggan. Maksudnya supplier air galon. Teken SK. Itu namanya ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Maka kita ini jangan sampai nyari calon presiden aja susah. 240 juta ini. Mosok gak ada yang mau maju. Kalau kita bisa mengisi gitu ya. Misalnya masjid di Indonesia ini ada 1.250.000 masjid mushola. Katakanlah satu masjid saja, kita hitung 1 juta aja deh. Satu masjid menyiapkan 7 muslim M1
Muslim M1 itu Muslim berkomitmen tinggi terhadap agama, berkompeten di bidangnya, profesional dan berwawasan luas. Itu maka kita tidak akan kekurangan orang untuk isi jabatan satu presiden, satu wakil presiden, 35 menteri misalnya, 550 anggota DPR, 140 anggota DPD, 34 gubernur, provinsinya 35 tapi gubernur yang bisa diganti 34. Yang satu penetapan misalnya, gubernur saya nggak boleh diganti. Terus 450 bupati wali kota, 5.500 camat, 70.000 kepala desa. Ini ketua RT, ketua RW, saya nggak tahu jumlahnya. Kalau ini semuanya bisa takluna bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, untuk nilai selesai masalah Indonesia. Kita kerja sedikit yang mau menempuh, tapi masa sih kita menyediakan 7 juta orang nggak bisa? Yuk kita mulai generasi emas ini. Wakasratul uqubat, dan yang namanya dakwah itu banyak masalah. Kok nggak berdakwah saja banyak masalah, apalagi berdakwah? Dan perhatikan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan perhatikan Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Pertanyaan, nama siapakah yang paling sering disebut oleh Al-Quran? Namanya siapa yang paling sering disebut oleh Al-Quran? Nama manusia yang paling sering disebut Al-Quran, Musa alaihissalam. Musa itu hampir 180 kali. Di bawahnya nanti ada Ibrahim, ada Nuh, dan lain sebagainya. Tapi Musa paling banyak. Kenapa kok Musa paling banyak disebut dalam Al-Quran? Kira-kira kenapa? Karena Musa ini seakan-akan model yang digunakan Allah untuk menyemangati Rasulullah Muhammad SAW tentang dakwah yang banyak masalah. Pertama, coba lihat Muhammad SAW, sempurna pribadi, wajahnya manis, berseri sinarnya, ucapannya begitu luar biasa, fasih berbahasa Arab fushah, yang paling fushah karena beliau dididik di tengah Bani Sa'ad, tapi juga bisa bicara dengan berbagai kaum sesuai dengan dialek-dialek mereka, yang Najdi, yang Tihami, yang Yamani, yang Syami, yang Quraisy, semuanya bisa. Yang Hudzaili, bisa semuanya. Rasulullah itu dengan dialek masing-masing. Bandingkan dengan Musa. Musa mau ngomong susah. Fa'afahu ayyukadzibun, aku ini takut didustakan ya Allah. Ngomong saja itu gagal. Jelas. Makanya Fir'aun ketika Musa datang bilang, memangnya Tuhan itu tidak punya orang lain buat diutus? Ini orang ngomong aja susah loh. Mau sok utusan Tuhan kayak begini kualifikasinya, speknya nggak masuk ini. Oh ya, bebannya Musa. Maka seakan-akan Allah berfirman kepada Muhammad SAW, Muhammad, lisanmu sempurna, bahasamu sastra. Bandingkan diri dengan Musa. Musa aja kuat istiqomah, masa kamu enggak? Yang kedua, track record, rekam jejaknya. Muhammad SAW itu al-amin. Semua orang kenal dia terpercaya, dia jujur, dia amanah, dia ini orang yang akhlaknya mulia, dermawan, baik hati, tidak sombong, bersedekah. Muhammad, semua orang kenal begitu. Bandingkan dengan Musa alaihissalam. Musa ini sebelum meninggalkan Mesir, catatannya kriminal, dia bunuh orang. Ya meskipun cuma lonjol sekali. Itu yang salah, yang ditonjol apa yang lonjol. Tapi catatannya catatan kejahatan. Maka ketika dia datang berdakwah, walahum alayya dan fa'afafu ayatun, wah saya juga punya dosa sama mereka ya Allah. Nanti kalau dibunuh gimana? Kata Musa, kalau Anda punya catatan keburukan di satu tempat tapi ditugaskan ke tempat lain, apa? Ini Musa, catatan keburukannya di Mesir, dia ditugaskan dakwah ke Mesir.
Jadi orang Mesir mungkin akan mengatakan, oh ini kejadian dulu hari itu kok. Sekarang datang aku utusan Tuhan. Bagus. Cie. Itu kalau sudah ada medsos itu Musa itu dibully. Diungkit-ungkit masa lalu, ditampilkan foto-fotonya dulu. Kalau sudah ada medsos. Yang kedua, seakan Allah tidak mengatakan kepada Muhammad SAW, ya Muhammad, ini loh Musa kuat, padahal masa lalunya nggak sempurna. Masa Allah kuat? Yang ketiga, Bapak Ibu Dirahmati Allah, yang Nabi Muhammad SAW itu tidak punya utang budi kepada Walid bin Mughirah, kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab, kepada Al-As bin Al-Asami, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Ubay bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abu Sufyan, dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah punya utang budi kepada mereka semua, kepada tokoh-tokoh Quraisy. Jadi ketika ngomong enteng, karena orang tidak punya utang budi itu enteng. Bandingkan dengan Musa, ketika datang kata Fir'aun, kamu kecil ingat gak tinggal di mana? Siapa yang rawat? Subhanallah. Yang keempat, Muhammad SAW itu punya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang dikomentari Ali bin Abi Thalib, man asja'u sahabat. Menurut kalian sahabat paling pemberani itu siapa? Teman-temannya menjawab, engkau ya Ali, bukan aku. Siapa orang paling pemberani? Abu Bakar As-Siddiq. Mana yang lebih pemberani daripada ketika orang Quraisy datang dan mengatakan, ya Abu Bakar, dulu kami bilang Muhammad gila tapi belum punya bukti, sekarang punya bukti. Masa? Apa buktinya? Masa Muhammad itu bilang semalam dia berada di Baitul Maqdis di Palestina, pagi ini sudah di sini ngobrol sama kita, kan gini. Kata Abu Bakar, bentar, kalian dengar langsung dari Muhammad SAW, dia ngomong begitu. Iya, sumpah, beneran. Dia ngomong begitu, gila kan. Kata Abu Bakar Siddiq, kalau Rasulullah bicara, saya percaya. Hah? Ikut gila juga kamu? Tidak, aku tidak gila dan sahabatku juga tidak gila. Kami percaya segala yang datang dari Allah dan Rasul. Abu Bakar digebukin sampai bengap-bengap dan pingsan. Tarik pulang ke rumah. Di rumah pingsan gitu. Begitu siuman pertama yang ditanyakan, kaifa Rasulullah SAW, bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Baik, yang penting kamu saya dulu enggak. Angkat aku, papa aku, bawa aku ke Rasulullah SAW. Maka dia dipapah oleh Rasulullah SAW. Begitu sampai Rasulullah memeluknya, dan kemudian Abu Bakar ditanya bagaimana keadaannya Abu Bakar. Kata Abu Bakar, selama Rasulullah dalam keadaan baik, maka semua baik-baik saja. Siapa yang lebih pemberani dari seorang yang menemani Rasulullah SAW di dalam gua pada perjalanan hijrah, menutupi lubang-lubang di dalam gua yang kira-kira ada binatang berbisa. Lalu ketika Rasulullah berbaring di pangkuannya, semua binatang itu menyengatinya. Dia tahan, tetapi air matanya jatuh ke pipi Rasulullah SAW. Rasulullah bangun berkata, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Siapa yang lebih pemberani daripada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya kalau engkau memperhatikan di depan sana ada sepatu-sepatu, kalau mereka orang-orang itu yang mencari kita memperhatikan sepatunya sendiri, kita akan ditemukan. Karena Nabi SAW mengatakan, apa pendapat dia Abu Bakar tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Maka Abu Bakar tenang. Dan coba Rasulullah tidak pernah mengatakan kepada Abu Bakar, la takhaf, jangan takut. Kenapa? Abu Bakar tidak takut. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih. Kenapa? Takutnya Abu Bakar sudah habis, yang tersisa dalam hatinya adalah sedih karena memikirkan Rasulullah SAW. Masih besar. Muhammad punya Abu Bakar, punya Umar, dan begitu masuk Islam langsung ngomong, kita di kebenaran kan? Iya. Mereka kebatilan kan? Iya. Kalau kita mati masuk surga kan? Iya. Kalau mereka mati masuk neraka kan? Iya. Kenapa kita masih diem? Ayo keluar. Rasulullah punya Utsman, ya Rasulullah, berapa yang dibutuhkan? Ini harta saya, ambil semuanya. Rasulullah punya Ali, yang diperintahkan pada malam hijrah, kamu tidurlah di sini wahai Ali. Ketika Rasulullah malam itu jelas akan dibunuh, dia disuruh gantikan tidur di tempat tidurnya. Itu kan berarti disuruh ganti mati di situ. Kalau bukan iman, nggak mungkin mau. Rasulullah, rumah sudah dikepung,
Jelas malam ini saya pun bisa masuk, selimutan di sini, mati aku. Gitu. Tapi ada sampai watak selimutan. Tahu apa? Rasulullah punya orang-orang seperti itu. Lah Musa, ya Allah, punya Harun satu aja. Itu Harun ketika ditinggal, kaumnya nyembah patung sapi, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu Harun, apalagi yang lain. Ya Allah, adakah pemimpin yang nasibnya lebih berat daripada Musa? Punya anak buah kok sebrengsek Bani Israel. Gimana nggak brengsek? Lihat bagaimana tangan bercahaya, tongkat jadi ular, tukang sihir dikalahkan, musibah bertubi-tubi di kerajaan Fir'aun, dari kata, belalang, darah, yang semuanya kemudian didoakan Musa menghilang. Lihat lautan terbelah, lihat Fir'aun ditenggelamkan, lihat mana dan salwa turun dari langit. Tapi ternyata mereka itu kayak orang Indonesia, sukanya makan pakai lalapan. Ya Musa, lantas Fir'aun atau Ahmad, ya Musa, kalau makanan cuma satu kami nggak sabar ya. Maka doakanlah kamu, fada'u, berdoalah kamu lana untuk kami, robbaka, kepada Tuhan. Jadi kalimatnya bukan kalimat iman. Kalau kalimat iman, mari kita berdoa kepada Tuhan kita untuk kita semua. Ini berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhan, supaya dia mengeluarkan untuk kami dari bumi ini, bakaliha, sayur mayurnya, wakisaiha dan pentingnya, wafumiha dan bawang putihnya, wa atasnya dan kacang atasnya, wa basaliha dan bawang merahnya. Itu kata lama. Jelas ada kemiripan antara Bani Israel dengan Bani Indonesia. Teman-teman, belum diperintahkan jihad, mereka jihad. Kita tahu bahwa inna haula qa'id. Berangkatlah berdua Musa bersama Tuhanmu, berperanglah kalian berdua. Kami duduk-duduk nunggu di sini. Kalau sudah menang kabari aja ya. WhatsApp. Seakan-akan Allah tidak mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, "Hei Muhammad, kamu beruntung punya sahabat-sahabat terbaik." Ini loh Musa, kesian begitu. Apa? Dia ngatur rijal. Begitu sedikit yang mau menempuh, kasratul uqubat, begitu banyak masalah. Siap menempuh jalan itu karena azimatul ajr, tapi di dalamnya terdapat pahala yang luar biasa besar. Pertama, karena ini tugas para rasul. Tapi yang kedua, langsung kejutannya untuk Anda adalah azimatul ajr. Dia adalah pahala yang paling besar. Dari mana? Satu, kalimat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la ahdiyallahu rajulan bika khairul laka min ayatul laka khumurna. Wahai Ali, kalau ada orang dapat hidayah dari Allah melalui diri, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Pertanyaan, adakah unta merah? Ada. Rasulullah nyebut. Pertanyaan kedua, pernah lihat unta merah? Belum. Kesimpulan ketiga, unta merah ada tapi langka dan harganya mahal. Bahasa Italianya merah adalah Ferrari. Ferrari artinya merah. Mobil merah itu sekarang. Maka khairul laka minal Ferrari. Lebih baik daripada punya Ferrari, Pak. Meskipun punya Ferrari di Indonesia agak membantir, macet terus kok. Apalagi Bekasi. Yo. Kok ya ada loh yang tinggal di sini? Karena di Bekasi banyak harapan. Harapan Jaya, harapan Indah, ujung harapan, harapan baru. Apalagi Mbak, Pelita Harapan. Ini kan dulu ujung malam diubah jadi ujung harapan. Kenapa Kalimalang belum diubah jadi Kali Harapan? Subhanallah. Rahmatul ajr, besar pahalanya. Bahkan di ayat yang lain, khairul laka minad dunya. Hadis yang lain,
khairul laka minad dunya wa ma fiha. Lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Pernah itu isi dunia? Belum. Apalagi dunia seisinya. Itu satu, Pak. Satu. Bagaimana kalau dapat hidayah banyak? Ada tokoh dakwah besar namanya Abdurrahman As-Sumail. Itu mengislamkan 9 juta orang di Afrika. Anda bayangkan 9 juta kali dunia seisinya. Dan luar biasa. Itulah dakwah mahal. Kalau dakwah di Afrika, tapi memang harus ada fikih dakwahnya. Ada cerita dakwah di Afrika. Ada kepala suku di Afrika masuk Islam. Udah akhirnya anak muda saking bersemangatnya, begitu kepala suku masuk Islam, langsung yuk Pak kita ke dokter bedah. Ngapain dokter bedah? Anda sudah jadi muslim, itunya harus dipotong. Itu mana? Itu loh yang bawah. Wah, kata kepala suku, nggak jadi kalau gitu. Saya nggak jadi masuk Islam, batal. Oh, kalau batal masuk Islam itu namanya murtad. Murtad itu hukumnya dipotong sini. Kata kepala sukunya, agama macam apa ini? Masuk potong bawah, keluar potong atas. Ini kalau dakwah nggak pakai pikir dakwah ya begini. Orang kemudian membacanya, oh Islam itu potong-potong, keluar potong atas, masuknya potong. Kan yang ada apa ya? Fikih dakwah. Fikih dakwah itu bagaimana? Fikih dakwah itu al-qudwah qabla dakwah, teladan sebelum menyeru. Fikih dakwah itu at-ta'rif qabla ta'rif, mengikat hati sebelum mengenalkan. Jadi perlu mengikat hati dulu, nggak ujuk-ujuk baru kenal. Ayo sholat, nggak sholat masuk neraka. Yo masih gitu. Enggak, pertama-tama at-ta'rif qabla ta'rif, mengikat hati sebelum mengenalkan. Itu tugasnya masjid. Bapak Ibu tahu apa program utama takmir masjid? Mensolatkan orang hidup. Kalau mensolatkan orang mati gampang Pak, takbir 4 kali salam selesai. Tapi mensolatkan orang hidup, dari yang belum sholat jadi sholat, dari yang sholat sendiri jadi berjamaah, itu program. Kami misalnya dari sensus ketemu ternyata banyak orang yang belum sholat tapi hobinya bersepeda. Maka kita bentuk tim dakwah untuk para pesepeda. Tim dakwah ini gitu ya, tugasnya takliful qulub. Bahasa Jawanya ngombiongi, ikut bersepeda bersama teman-teman yang hobinya bersepeda, dan disediakan budget dakwah oleh masyarakat mereka. Budgetnya untuk apa? Untuk traktir makan, nanti kulineran, sate kakak, gitu ya, tongseng ayam, gitu kan, terus bakmi Jawa, gitu ya. Jadi endingnya dari ngontel sepedaan adalah apa namanya? Kulineran. Yang terakhir siapa? Dainya. Karena dakwah itu kalau kita periksa kamus, di kamus itu dakwah itu salah satu maknanya nida'atun lit-ta'am, undangan untuk makan-makan. Itu namanya dakwah. Kalau berdakwah itu tetap wajib traktir. Undangan makan. Makin lama makin akrab. Setelah akrab di tengah jalan, gitu ya, nanti diajak untuk mampir masjid sholat duha. Dia nggak sholat nggak apa-apa. Yang penting merasakan suasana masjid, duduk di serambinya, nungguin. Lama-lama makin akrab. Apa indikasinya akrab dan takliful qulub? Sudah mulai curhat masalah kerjaan, masalah rumah tangga, masalah pribadi. Itu tanda sudah takliful qulub. Sudah berani curhat. Kalau sudah berani curhat, kita sudah bisa mendengarkan curhatnya, kadang-kadang bantu ngasih solusi. Maka next stepnya adalah jebak mereka untuk sholat. Jebak. Yuk Pak, daripada nunggu sekalian sholat. Oh, baju saya kotor ya, ini sudah saya siapin baju baru. Nah, itu namanya jebak. Celana saya bolong, sudah kita siapkan celana dan sarung.
Kadang-kadang ekspresinya diajak sholat itu lucu-lucu, termasuk misalnya diajak sholat itu nolak, kok nggak mau sholat kenapa Pak? Belum mandi junub kok. Belikan alat mandi, belikan alat mandi lengkap itu kemudian mandi dan sholat. Pokoknya dinyaman-nyamankan sholat lama-lama, mau sepedaan jadiannya sekalian subuh berjamaah ya, habis sholat subuh langsung berangkat. Lama-lama nyaman sholat subuh berjamaah di masjid, sholat-sholat yang lain ikut, kemudian kita bikin acara, misalnya pas peringatan 17-an atau pas syawalan, lalu kita lantik, kita beri seragam, dibikinkan organisasi, namanya Jamboel, Jamaah Masjid Bersepeda Online. Dapat seragam, bagus, senang gitu ya, sudah bangga, kemudian kita berikan kebanggaan. Apa kebanggaannya? Pak, mau bikin acara sawalan organis se-Jogja. Nanti kita fasilitasi anggaran. Oh siap, mereka jadi panitia sendiri, ngatur anggaran sendiri, macam-macam. Terselenggara, ternyata yang hadir 3.000-an orang. Waktu itu se-Jogja di Masjid Jogokarya, masjid kami. Terus sudah itu ada ikrar organis se-Jogja. Bunyi ikrarnya salah satunya adalah sebaik-baik modal adalah modal ke masjid. Karena ada pahalanya. Ini namanya taklif qobla takrif, mengikat hati sebelum mengenalkan. Kalau teman-teman yang mau didakwa ini hobinya futsalan dulu aja ikut. Kalau teman-teman yang mau diajak sholat ini hobinya karaoke kan? Kalau itu gak usah ikut. Atau bikers gitu, ya bikers kalau perlu anggarkan beli motor yang bagus. Kalau bisa motornya paling bagus dibanding motor mereka. Bagian dari taklim. Saya punya dulu seorang ustadz dan masya Allah kalau dakwah luar biasa. Ada preman, tokoh preman di Jogja itu dia tantang balapan naik motor Jogja Solo. Taruhannya apa? Kalau kamu menang, aku ngaji sama kamu. Kalau aku yang menang, kamu ngaji sama aku. Kan intinya sama-sama ngaji. Itu diajak balapan itu. Apa namanya tokoh premannya itu, karena nanti taruhannya itu kalau yang menang dia, ustaz saya ngaji sama dia. Kalau yang menang ustaz saya, orang itu ngaji sama saya. Ternyata begitu melintas balapan itu, bang terus gitu. Begitu sampai kantor semua di dekat kandang Menjangan, dekat kandang Menjangan, Lapas Kopassus itu grup 2, itu ada truk gandeng. Kata anak saya ini mas, sebenarnya namanya bukan truk gandeng, karena truk gandeng itu pasti jejer, gandengnya itu jejer. Nah, itu penuh jalan gitu. Kalau itu namanya truk sambung, bukan truk gandeng, tapi truk sambung. Ada truk sambung. Itu dari depan itu bis sumber kencor. Ini bis sumber kencor sudah mendekat. Selesai ini ngebut dikendasnya masuk di antara dua gandeng besar. Karena finishnya di tubuh kantor Solo. Masuk di antara dua gandeng. Sementara di situ lalu lintas sampai sekali. Nah yang preman ini nggak punya nyali untuk kemudian ikut masuk ke dalam antara dua gandeng. Akhirnya kalah. Ditanya, kok sampean berani tuh Pak Ustaz? Di antara dua gandeng. Sebenarnya nggak berani, kalau saya tadi merem. Luar biasa, kok merem ya? Kalau mati kan saya matinya nggak rangka mendakwah jenengan kan, insya Allah masuk surga. Gitu ya. Oh, kalau begitu saya ngaji sama jenengan. Saya perlu diajari biar nggak takut mati. Saya masih takut ya mati. Akhirnya ngaji beneran. Tokoh mereka biasa. Jadi apapun yang kita punya itu bisa dipakai untuk dakwah. Jadi teman-teman adik-adik remaja, jangan dipikir dakwah itu yang duduk di kursi pakai mic begini. Ini bagian kecil dari dakwah. Dakwah itu semua bagiannya. Jangan-jangan yang nyiapin aja pahalanya lebih besar dari yang ngomong. Jangan-jangan yang nyiapin sound system pahalanya lebih besar dari yang ngomong. Jangan-jangan yang ngambilin air, nuangin ke gelas lebih besar pahalanya. Yang nge-shoot supaya jadi streaming, yang nyebarin broadcast publikasinya, yang desain publikasinya, barangkali lebih besar pahala. Dakwah itu kerja bersama yang luar biasa. Makanya saya bilang ke teman-teman adik-adik remaja masjid itu, apapun hobinya bisa untuk dakwah. Contoh, hobinya apa nih? Anu tahu, hobi saya kebut-kebutan, cocok. Hobi kebut-kebutan sangat bermanfaat untuk dakwah. Kok bisa kan? Iya.
tugasnya jadi si transportasi, tugasnya jemputin ustadz yang sering telat mesti kajian. Itu perlu sama buat itu untuk menyiasati lalu lintas. Ustadz yang telat terus. Gimana? Harus dijemput oleh petugas. Jadi pelan-pelan dia ustadz gak usah cari. Tawakal. Malah diajar nih. Jadi at-ta'rif qabla ta'rif wa ta'rif qabla taklif, dan mengenalkan sebelum memberi beban. Misalnya teman akhwat, teman sekosnya ada yang belum sholat, itu kalimatnya harus kalimat ta'rif. Gak mungkin kita mau ngajak mereka sholat kalau dia waktu sholat saja kita ngeluh, wah sudah nunggu sudah asal. Itu yang nggak bisa. Kemudian kita mau mengajak mereka jadi orang sholat, orang kitanya saja tidak menikmati datangnya waktu sholat, kan minimal gitu ya. Masya Allah, dan duhur asik. Nah itu namanya kalimat ta'rif. Kok asik kenapa sih? Karena aku mau curhat. Curhat sama siapa? Sama Allah. Gimana caranya? Ya sholat. Sholat kok bisa dipakai curhat sih? Iya dong, bisa. Karena sholat itu kita ngobrol sama Allah. Ajarin dong. Nah, makanya minimal pertama kita harus bahagia dengan suara adzan. Seperti pertanyaannya, Ani, apakah itu adzan maghrib? Bukan Roman, itu adzan duhur. Subhanallah, mirip sekali. Benar Ramadan. Yang itu adalah adzan maghrib. Jadi kalimatnya kalimat ta'rif. Ada teman sekosan belum pakai jilbab, Anda sudah ada mau mendakwai, nggak mungkin bisa mendakwai dia, ngajak dia pakai jilbab kalau kita pakai jilbab tapi kalau terus aduh panas, nggak bisa. Tapi kalau kita kemudian kenapa pakai jilbab, cuaca lagi panas, maklum Bekasi gitu. Maka kemudian mengatakan, Masya Allah meskipun panas cuaca, tapi ya Allah makasih dikarenanya pakai hijab jadi adem. Apalagi pakai sampo khusus hijab, rambutnya tetap adem. Masya Allah gitu. Jadi ini kalimat ta'rif, mengenalkan. Kalau sudah mengenalkan sebelum memberi beban, itu dapat dakwah. Kemudian yasir wala tu'asir, mudahkan jangan dipersulit. Aku dong mau belajar sholat, ini buku bestseller super seluruh dunia. Judulnya Tuntunan Sholat Lengkap karya Dr. Andes Muhrifani. Tahu ya begitu ya? Dijual di bis-bis. Itu super mega bestseller. Gak ada yang ngalahin. Ya Allah, bacakannya saja 17 versi Pak. Bacakannya itu amal syariah Dr. Andes Muhrifani itu kayak apa? Masya Allah. Teman-teman gitu ya? Ini apa nih? Ini harus sholat semua. Gak jadi sholat dengan oh tenang. Jadi yang namanya memudahkan itu, yang namanya bacaan sholat itu yang wajib cuma Al-Fatihah, yang lain gak wajib. Al-Fatihah itu yang mana? Al-Fatihah itu yang Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Oh yang itu, kayaknya pernah ingat. Saking parah sampai Al-Fatihah juga ingat. Yang mana Pak Al-Fatihah? Ini bukan di Bekasi. Tuntut bisa. Mudahkan jangan dipersulit. Yang terakhir, wabasyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira, jangan dibuat tarik. Sobrol, udah jam berapa ini? 5:04, belum sholat asar. Memang potensial ahli neraka kelihatan dari wajahnya. Jadi namanya membuat Neng, sholihah, sudah jam 5:04, sebentar lagi maghrib. Ayo, mumpung masih ada waktu, sholat asar dulu. Takut apa?
nanti ada kecoa. Yuk kita antar. Insya mudahkan dengan sulit, beri kabar gembira, jangan dibuat. Adwatul aja. Besar sekali pahalanya orang yang mau berdakwah seperti ya, karena bukan cuma itu Pak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya, sesungguhnya malaikat burung yang terbang di langit, harta semut di dalam liangnya dan ikan-ikan di lautan, yusalluna, mereka semuanya bersolawat untuk siapa? Untuk orang yang mengajak kepada kebaikan. Coba bayar. Jadi akhir itu dikirimi solawat sama burung, sama malaikat, sama semut, sama ikan. Kalau makan ikan, ya Allah, kamu sudah tidak bisa kirim solawat untuk beliau. Masya Allah. Belum lagi Allah menyebut yang namanya dakwah sebagai ahsan qawlan. Wa man ahsan qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa sih? Kalau Allah sudah tanya siapa sih, berarti tidak ada. Siapa sih yang lebih baik perkataannya? Berarti tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada da'a ila Allah, orang yang menyeru ke jalan Allah wa 'amila shalihan, dan dia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sebenarnya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Itu dari ngomong apa itu jelek, kecuali zikrullah dan dakwah. Ngomong apa saja itu tidak bermakna kecuali zikrullah dan mengajak kepada Allah, berdakwah. Ahsan amal dan ahsan qawlan. Maka orang yang paling baik ucapannya di dunia ini adalah para dai. Ilaihi ya'ruju al-kalimut thayyib wal amal shalih yarfa'. Kepada Allah naik setiap ucapan yang baik dari yang ahsan qawlan. Itu kalimatnya semuanya naik kepada Allah Subhanahu wa taala dan tersimpan di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai sebuah perbendaharaan yang sangat berharga. Anda pernah nggak omongan Anda yang dimasukkan ke dalam bagian dari firman Allah? Dia kalau berdakwah itu, tapi dulu bahkan yang namanya semut, Pak, semut itu redaksinya dikutip oleh firman Allah. Hatta kita atau alawati nabi khalat sallallahu alaihi wasallam masakinakum layak ketekan Sulaiman dulu wahai Sulaiman, sampai ketika pasukan Sulaiman yang bergerak dan gegap gempita ini tiba di lembah semut, berkata seekor semut kepada teman-temannya, wahai sekalian semut, masuklah ke dalam lubang-lubang perlindungan kalian agar jangan sampai kalian terinjak oleh batu Sulaiman sedangkan mereka tidak menyadarinya. Ini ada semut ngomong, kok diabadikan Quran, itu istimewanya apa omongannya semut ini? Padahal Anda berbusa-busa ngomong gak pernah diabadikan Quran. Ini loh ada semut ngomong diabadikan Quran omongannya. Kok bisa? Karena semut ini niatnya menyelamatkan sesama semut, nolongin sesama semut supaya tidak binasa. Itu saja soal dunia, soal kematian dunia. Bagaimana orang yang kemudian menolong manusia, sesama manusia, menyelamatkannya di kehidupan akhirat, yaitu dakwah, lebih layak untuk dimasukkan ke dalam firman Allah. Maka dari dia ini, ya rujukan mutajibu wal amal saleh yang tahu kepada Allah naik semua ucapan yang baik dan amal-amal saleh yang kemudian mengangkatnya, membawanya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Asal mau kalimat kita itu kelak menjadi perbendaharaan kita yang besar di sisi Allah, dakwah. Omongan dalam dakwah. Jangankan omongan dalam dakwah, kalau sudah fisabilillah itu garuk-garuk. Kalau di Bekasi. Garuk-garuk fisabilillah. Ucap-ucap mata fisabilillah. Ngupil fisabilillah. Sama orang. Dari mana dalilnya? Antum pernah enggak melakukan
sesuatu lalu kemudian jadi headline koran. Koran aja deh, jangan Quran. Jadi headline koran, lakukan sesuatu pernah. Misalnya Anda benerin sepatu lalu jadi headline koran. Itu pasti Anda calon presiden negara tertentu itu misalnya, yang diusung oleh media-media yang kong kali kong. Gak ada. Tapi ini ada anjing, maaf. Anjing lah. Saking pentingnya anjing ini di dalam Quran itu disebutnya berulang. Jumlah pemudanya berubah-ubah, jumlah anjingnya tetap. Kan memang anjing. Robi umum, wakobi umum apa? Salah satu robi umum, kalau umum. Satu suhu kalbu sabatun wasanuhu kalbu. 3 yang keempat anjingnya, 5 yang keenam anjingnya, 7 yang ke-8 anjing. Subhanallah, anjing selalu disebut. Dan anjingnya apa ya? Wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Itu tuh sama anjing jijik-jijik gimana? Tetapi ini ada anjing disebutkan sama Allah, wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Anjing itu membentangkan kakinya di depan pintu gua ketika dia bersama dengan tuannya pada saling kaki. Anjing selonjor Pak, masuk bukan cuma headline koran, tapi headline Quran. Kalau kita baca setiap hurufnya 10 hasanah. Padahal anjing Pak selonjor, cuma kalimat anjing selonjor, setiap hurufnya 10 hasanah. Gimana coba? Kenapa kok anjing selonjor saja penting sampai jadi headline-nya Quran, bahkan dibaca setiap pekan oleh kaum muslimin supaya dapat cahaya? Luar biasa Pak. Kenapa? Karena anjing ini fisabilillah bersama ahlul haq, bersama para ahli kebenaran. Kok saya mau jadi begitu? Kayak saya itu di grup sama Ustaz Hanan Ataki, dimasukkan grup isinya Ustaz Kabir, Ustaz Somad, Ustaz Hanan, Ustaz Felix, Ustaz Marmita, gitu ya. Isinya begitu-begitu. Oh saya ke situ, kok dimasukkan Ustaz? Ya, nanti masuk. Saya anjing aja kan di sini. Antum yang ashabul kahfi, anjing tugasnya selonjor-selonjor aja, sudah dapat pahala. Makanya di grup itu saya yang paling suka mencairkan suasana. Tak kayak banyolan tapi Ustaznya serius-serius kok. Dan tak bikinin lucu-lucuan biar apa? Biar terhibur. Tugas saya menghibur para ustaz. Kalau ustaznya ceria di depan jamaah, jamaahnya terinspirasi, dapat pahala. Selonjor. Itu sering kadang-kadang saya screenshot obrolan di grup itu, saya posting di Instagram untuk menunjukkan kepada teman-teman semuanya, ustaz-ustaz itu lucu sebenarnya. Kita pernah tebak-tebakan nama ikan. Ikan lele itu kalau laki-laki, kalau perempuan ikan dundun. Ikan gurame itu kalau sendirian jadi gusepi. Itu receh. Guyonan itu receh. Ikan tenggiri itu kalau pakai sek bisa tenganan. Terus pokoknya receh gitu itu. Yang paling senang Habib Muhammad bin Anis. Kalau pengajian pasti pakai ikan-ikanan. Saya mau tambahin, ambil sepedanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa dong? Anjing Pak. Luar biasa. Ini peran apapun yang bisa kita ambil dalam dakwah, lakukan. Hatta tukang survei dan lapor. Hudhud misalnya. Jadi kita di Quran itu cemburunya sama 3 hewan: semut, anjing, hudhud. Hudhud itu tugasnya bolos satu. Yang dilakukan hudhud pertama adalah bolos, kita cari tidak ketemu. Ternyata bolosnya bermakna. Maka saya sering ngomong sama anak saya, kamu tuh boleh bolos asal bermakna. Itu anak saya sering bolos keluar. Karena
dulu pengalaman saya ini terlalu rajin sekolah Pak. Begitu gede itu malas. Karena kecilnya terlalu rajin. Anak saya sekarang waktu kecil saya larang jangan rajin-rajin di sekolah. Karena saya yang paling besar kan perempuan sudah SMP. Kadang-kadang, nah mau sekolah enggak gimana? Dan satu ilmu ngaji di rumah, gendong adik-adik, rawat, itu penting juga. Iya ya. Mah hari ini ada tugas enggak? Udah mengerjakan semua tugasnya? Ya, tugasnya di buset. Bapaknya itu loh, udah jadinya loh. Terus gak apa-apa, penting kamu belajar sesuatu yang lebih bermakna. Ketika temanmu ada yang baru masuk sekolah, tapi gak tahu caranya gimana gendong adik bayi. Kamu pintar. Temanmu tiap hari sekolah, tapi gak tahu caranya gimana nyuapin adik bayi. Kamu pintar. Ini kayaknya banyak yang mau jadi calon. Itu jadi tabar-tabar ini kan kita. Jangan gitu ya yang diambil dari pengajian. Jadi tabar-tabar gitu ya. Mau jadi apa saja butuhnya. Terbang itu 1000 kilometer ke selatan. 1000 mil dari 1800 km. 1000 mil ke selatan. Wah ini, ada negara keren, makmur, kaya, sejahtera. Oh, tapi kok nyembah matahari? Mabur lagi 1000 mil ke utara. Bos lapor, katanya polisi ini, perlu didakwai bos. Bener nggak keterangan? Iya bos, buktikan. Kita kasih surat Asia. Terbang dia ke selatan. Suratnya diantar, dibaca, ada respon. Lapor ke utara. 4000 mil Pak terbang bolak-balik. Demi dakwah. Demi dakwah. Jadi sudah berapa mil? Terus ini apa lagi? Nah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila bihi. Gitu ya. Atau falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa mensunnahkan dalam Islam satu sunnah kebaikan, nyontohkan, ngajak-ajak, maka padanya ada pahala plus pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Enggak putus. Itulah dakwah. Anda memulai sesuatu kebaikan, bayangkan, enggak putus-putus. Anda tiap hari ibadah, Maulana Malik Ibrahim dapat pahala. 250 juta penduduk Indonesia tiap hari beribadah, surah Anfal dapat pahala. Karena dia mensunnahkan kebaikan di tanah di negeri asing, membawakan cahaya Allah Subhanahu wa taala, ngajari sholat, ngajari syariat. Luar biasa. Enggak putus. Indah. Kalau kita ini catatan amalnya besok surprise. Catatan amal dari sebelah kanan, kok kanan, kok tebel ya Allah. Saya itu umurnya pendek, amalnya dikit, kok ini banyak sekali pahalanya. Loh, itu pahala dari orang yang terdampak oleh dakwahnya, terus mengamalkan kebaikan tanpa putus sampai hari kiamat. Pahalanya paling ke kamu, nggak mengurangi pahala mereka. Masya Allah. Kayak apa? Pahalanya para muassis dakwah. Udah ya? Jam 2. Jam berapa tadi? Itu jamnya hidup apa? Hidup? Hah? Hidup kok tapi gak hidup. Tapi jam mati itu jangan ada remehkan. Jam mati itu sehari bener 2 kali. Jam mati itu sehari bener 2 kali. Iya kan? Iya, sehari dia bener 2 kali. Makanya kakak saya dulu berpesan, kamu jangan kalah sama jam mati. Maksudnya gimana? Oh, jam mati itu sehari aja bener 2 kali ya. Ya meskipun nggak tahu kapan bener pasnya Pak, tapi bener 2 kali. Sehari dia bener 2 kali. Kalau jam yang kecepatan malah nggak pernah bener. Dan jam yang kelambatan juga nggak pernah bener. Kan kalau jam yang mati itu akurasinya
lebih tinggi daripada jam yang terlambat atau terlalu cepat. Sudah kemana-mana ini, berarti sudah telah. Jazakallahu khairan. Saya kembalikan kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan ilmunya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal. Sebelum doa dan nanti doa akan dipimpin langsung oleh Ustaz kita. Ada dua informasi. Yang pertama, di luar ada menjajakan buku bestseller Ustaz Salim. Barangkali mau dilihat atau mau beli silakan. Bisa langsung di luar ya, di luar. Yang kedua, tadi mengenai open record buku kajian, insya Allah tanggal 28 untuk acara interviewnya di Masjid Baitur Rahman ini. Mudah-mudahan ada yang berkenan untuk bergabung bersama kami menjadi pengurus, yang mana nanti kita akan bersama-sama kembali untuk mengadakan setiap kajian setiap sebulan sekali. Untuk itu langsung saja pada pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. Wa radallahu ma'an sadatina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'adun. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan min an-nar wal 'afa 'inda al-hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.